Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan hadiah Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'it tabi'in, kepada orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, wabil khusus kepada ulama yang telah menghabiskan usianya berkhidmah dengan ilmu al-mantiq. Lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk pada pembahasan at-tasdiqat dalam mantiq. Kita sedikit review ulang bahwa mantiq tersusun dari dua pembahasan utama. Yang pertama adalah qism at-tasawurat, yang kedua adalah qism at-tasdiqat. Jadi yang pertama adalah qism at-tasawurat, tentang bagaimana cara kita dapat memahami dengan tepat, dimulai dengan pembahasan lafadz dan kata, dilalah, makna, diakhiri dengan at-ta'rif atau definisi, syarat, ketentuan, dan jenis-jenisnya. Kemudian kita akan masuk kepada qismu at-tasdiqat. Qismu tasdiqat. Tasdiqat adalah jamak dari kata at-tasdiq. Baik, at-tasdiq maknanya secara bahasa kita lihat dia adalah masdar dari fi'il saddaqa yusaddiqu. Maknanya adalah membenarkan. Sebagaimana dalam firman Allah, alladzina yusaddiquna biyaumiddin. Orang-orang yang membenarkan akan adanya hari pembalasan. Adapun menurut ulama atau dalam ilmu mantiq, tasdik ini ada dua pendapat. Yang pertama yang mengatakan tasdik itu sesuatu yang basit. Basit berarti yang simple. Dia ya hanya satu hal saja, tidak tersusun dari beberapa perkara. Maka ini pendapat para hukama. Mereka mengatakan at-tasdiq yaitu al-hukmu nafsuhu. Ya, penghukuman pada sebuah statement itulah tasdiq. Apa al-hukmu atau penghukuman? Yaitu idraku anna nisbata waqi'atun aw laysat biwaqi'atin. Pengetahuan akan sebuah perkara, apakah ia benar-benar terjadi atau tidak terjadi. Mereka yang mengatakan tasdik adalah sesuatu yang basit, sesuatu yang simple, sesuatu yang satu, tidak tersusun, menyaratkan agar kita dapat menghukumi sebuah perkara, kita lebih dulu harus melewati atau memahami tiga hal. At-tasawwurat ats-tsalatsah, mampu memahami dengan tepat tiga perkara. Yang pertama adalah tasawwurul mahkumi alaih, memahami mahkum alaih, sesuatu yang dihukumi. Kemudian tasawwurul mahkumi bihi, memahami hukum atau kata yang dihukumkan, dijadikan hukum sifat bagi kata yang lainnya. Kemudian tasawwurun nisbati bainahuma, memahami keterhubungan, keterkaitan antara mahkum alaih dan mahkum bihi. Sebagai contoh begini, saya mengatakan contoh yang klise ya, Zaidun qaimun. Zaid adalah orang yang berdiri. Zaid di sini mubtada, betul, sekaligus sebagai mahkum alaih, kata atau sesuatu yang dihukumi. Qaimun di sini adalah al-mahkumu bihi, khabar, betul, dan dia adalah kata yang dijadikan hukum, disifatkan atau dihukumkan kepada kata yang lainnya, yaitu Zaidun. Kemudian ada satu hal yang tidak terlihat, yaitu nisbah atau keterkaitan, keterhubungan antara Zaid dan qaim. Bahwa dua kata ini tidak terpisah. Mereka ini dihubungkan. Mereka itu memiliki penghubung. Apa nisbah di antara keduanya? Kita katakan bahwa kata yang kedua adalah ditetapkan bagi kata yang pertama. Maksudnya adalah kita menetapkan bahwa si Zaid adalah orang yang berdiri. Sebelum kita menghukumi, benar nggak sih Zaid itu berdiri? Benar nggak sih Zaid itu orang yang berdiri atau jangan-jangan bohong? Maka kita harus lebih dulu memahami siapa Zaid yang dimaksudkan dalam pembicaraan semisal. Ada orang bilang Zaidun qaimun. Sebelum kita bilang enggak, Zaid enggak qaimun, coba kita definisikan dulu. Nah, untuk bisa memahami kita perlu dapat
mendefinisikan dengan tepat. Oleh karenanya at-tasawwur itu pasti diletakkan sebelum at-tasdiq. Dikatakan wa awwalun muqaddamun bit-tab'i. Tasawwur itu didahulukan dari tasdiq secara tabiat, mau dalam pengucapan, mau dalam pelajaran, mau dalam penulisan. Qism at-tasawwurat pasti diletakkan sebelum qism at-tasdiqat. Kenapa? Ya karena hal ini. Kita untuk bisa menghukumi harus bisa memahami terlebih dahulu. Gimana cara memahami dan memahamkan orang lain akan sebuah makna? Dengan cara definisi. Saat kita bisa mendefinisikan, maka kita telah mampu memahami, sekaligus dapat menjadi wasilah perantara memahamkan orang lain. Oke, baik. Kita definisikan dulu. Zaid ini yang mana dalam diskusi? Jangan-jangan orang yang berbeda. Satu Zaid kampung mana, satu Zaid kampung mana, misalnya. Kemudian qaimun. Makna qaim ini apa? Berdiri menurut pembicaraan ini apa? Jangan-jangan berdiri maksud dia ya pada bagian tertentu saja. Tidak satu badannya maksudnya. Ila akhirih. Kedua, yang dia maksudkan itu betul nggak bahwa dia ingin mengatakan bahwa si Zaid, yaitu yang dengan definisi begini, adalah orang yang berdiri. Berdiri itu definisinya begini. Baru kemudian kita katakan, oh iya kamu benar, oh iya kamu salah. Baik. Atas tasdik ini dimulai pembahasannya dengan pembahasan al-qadaya. Itu jamak dari qadiyah. Kemudian nanti puncak dari tasdiqat, qism tasdiqat adalah pembahasan hujjah atau qiyas. Kenapa begitu? Pertama begini. Kita harus tahu dulu. Kenapa yang dibahas qadiyah? Karena agar kita itu bisa tahu hal yang dihukumi atau hal yang bisa kita cari kebenarannya, dia jujur atau bohong, dia terjadi atau tidak terjadi, benar atau salah, ini ada wilayahnya. Tidak semua jenis kata bisa kita katakan benar, salah, bohong, jujur. Oke, baik. Maka kita akan mengenal yang namanya qadiyah. Itu pembahasan tasdiqat dimulai dengan al-qadaya atau qadiyah. Kemudian puncaknya adalah hujjah. Mengapa begitu? Atau qiyas. Saat kita misalnya sudah menemukan, oh ini statement yang bisa kita uji kebenarannya. Salah, benar, jujur, bohong. Kita harus tahu bagaimana cara mempertahankan sebuah statement. Apa argumentasi yang seharusnya disusun? Apa syarat-syarat argumentasi diterima? Nah, itu akan dibahas dalam al-hujjah atau qiyas. Kita katakan misalnya hujjah argumentasi itu adalah sesuatu yang disusun melewati premis-premis. Kalau premis-premisnya, premis mayor atau premis minor ini disepakati, disetujui, maka konklusi atau natijah ini menjadi sesuatu yang harus disepakati bersama. Nah, ini kalau kita ingin mempertahankan sebuah statement. Begitu juga sebaliknya, kita bisa mematahkan statement orang lain. Bagaimana cara menghancurkan premis dari orang yang berdebat atau berdiskusi dengan kita. Oleh karena itu hujjah ini menjadi puncak dari tasdiqat. Karena bagaimana kita menghukumi dia benar atau salah. Ya, jadi argumentasi yang dibangun untuk membuktikan sebuah kejadian benar atau salah. Ini hal yang simpel. Sebenarnya manusia itu secara natural dia selalu begitu, mencoba memahami, kemudian nanti menghukumi, menyusun argumentasi meskipun tidak dia sampaikan. Tapi beberapa orang kadang tidak mampu atau lalai sehingga dia terkadang terburu-buru, belum memahami sudah menghukumi ila akhirih. Oleh karenanya kita harus belajar ilmu al-mantiq. Baik, al-qadaya, kita bahas qadaya. Qadaya jamak dari qadiyah. Oke. Apa makna qadiyah? Ulama mengatakan qadiyah adalah mahtamala sidqa li dzatihi jara bainahum qadiyatan wa khabara. Jumlah asalnya yaitu jara bainahum ay baina ulama il mantiq ma ihtamala sidqa wal kizba li dzatihi qadiyatan wa khabara. Yaitu ulama mantik itu mengatakan bahwa susunan kata atau kalimat yang bisa dikatakan atau mengandung kebenaran dan kebohongan melihat pada dzatiyah susunan kata tersebut, ia dinamakan qadiyah atau khabar. Jadi qadiyah dan khabar adalah
di sini sinonim, yaitu qadiyah juga dia adalah khabar. Baik, kita biasakan setiap kita bertemu definisi dalam mantik, kita akan bedah definisi itu agar kita betul-betul memahami apa yang sedang kita bahas. Baik, tadi kita katakan qadiyah itu apa? Ma yahtamala as-sidqa wal kizba li dzatihi. Oke, baik. Ma ini kan isim mausul. Kita maknai kalau Indonesia kan orang yang, barang yang, sesuatu yang, zat yang, nah ini ya. Apa sih yang dimaksud dengan ma ini secara spesifik? Kita katakan jumlah. Jadi ma ini adalah jumlah. Jumlatun ihtamalat as-sidqa wal kizba li dzatiha. Jadi sesuatu yang disusun, jumlah murakkab. Kenapa begitu? Karena kata-kata yang mufrad tidak bisa dihukumi benar atau salah. Misal saya mengatakan zaitun, apakah bisa dikatakan sampean salah? Apa yang salah? Saya mengatakan tiba-tiba qaimun, apakah bisa dihubungi sampean benar? Apa yang benar? Tentu kalau misalnya ada orang nanya, siapa yang di hamam? Man fil hamam? Saya jawab zaitun. Nah itu kan ada yang dikira-kirakan. Ai zaitun fil hamam, Zaid yang ada di kamar mandi. Siapa yang di kamar mandi? Saya jawab zaitun, yaitu maknanya zaitun fil hamam, Zaid yang ada di kamar mandi. Jadi kalimat-kalimat mufradah tidak bisa dihukumi dia benar atau salah, dia jujur atau bohong sebelum ia diletakkan dalam jumlah. Baik, oleh karenanya ma di sini maknanya adalah jumlah. Kemudian ihtamala as-sidqa wal kizba li dzatihi. Yang dapat memungkinkan atau yang bisa dikatakan kepadanya atau kepada pengucapnya, sebagian kitab seperti Syarah Yakruzi Al-Isawaji ini memberikan penjelasan lebih panjang. Jadi sesuatu yang mengandung kebenaran atau kebohongan, kejujuran atau kebohongan. Maksudnya adalah kita bisa katakan pada yang mengucapkan jumlah tadi, kalimat tadi, bahwa ia bohong atau dia jujur. Karena kata kan tidak berbohong, tidak jujur. Yang berbohong dan jujur adalah yang mengucapkan. Nah itu beberapa maknanya, bukan ma ihtamala sidqa wal kizba li dzatihi, tetapi ma yasihu an yuqal liqailihi annahu shadiqun au kadzibun. Susunan kata yang bisa dikatakan kepada penuturnya ia sedang berbohong atau dia sedang berkata jujur. Nah, dan ini untuk mengeluarkan kalam insya'i. Jadi kalam khabari atau khabar dan qadiyah itu adalah lawan dari insya'. Insya' ini apa? Yaitu susunan kata yang memiliki makna tolab. Tolab itu meminta. Contoh adalah amr, perintah. Itu kan berarti tolabul fi'li, meminta untuk mengerjakan. Atau nahi, itu kan tolabul kafi, meminta untuk tidak mengerjakan. Idrib ya Zaid, la tadrib ya Zaid. Ini tidak bisa, bukan wilayah untuk kita hukumi dia benar salah. Kenapa? Ya, semisal begini saja. Ibu saya datang ke saya bilang, "Nak, belikan telur." Apakah saya bisa bilang, "Sampean bohong atau jujur, Bu?" Wah, disampul sendal saya. Yang bisa dihukumi dengan jujur dan bohong itu kalimat yang semisal begini. Saya bilang ke adik saya, "Dek, Ibu nyuruh sampean beli telur." Nah, beda ya. Kenapa? Karena itu kan mengabarkan kalau ibu meminta dia. Nah, paham ya? Sementara yang pertama tadi kan ibu meminta saya. Dia mengatakan, "Nak, pergi ke pasar beli telur." Ini tidak bisa dibilang, saya nggak bisa bilang ke ibu saya, jenengan sedang bohong atau jujur. Tidak bisa. Oke, baik ya. Jadi yang bisa kita hukumi, dia harus kalimat, susunan kata yang memang memungkinkan untuk dikatakan jujur atau bohong. Berarti susunan kata yang tidak ada tolab di situ. Jadi bukan amr, bukan nahi, bukan taraji, bukan tamanni, bukan istifham, ila akhirih. Karena semua kata tadi itu memiliki tolab di dalamnya. Amr tolabul fi'li, perintah untuk mengerjakan. Nahi tolabul kafi, permintaan untuk tidak mengerjakan. Istifham tolabul jawab, pertanyaan itu kan meminta jawaban, dan lain sebagainya. Oke, baik ya. Jadi mahtamalas sidqa wal kizba. Lizatihi. Kenapa ada qaid lizatihi di sini? Karena agar orang tidak salah memahami bahwa sebuah kata itu
ketika iya pasti benar, misal ada sebuah kata itu pasti benar, bukan karena susunan katanya, tapi karena siapa yang mengucapkan, maka kita katakan, oh ini bukan qaudiyah. Enggak. Atau sebuah kalimat itu sudah pasti salah. Kenapa? Karena melihat yang mengucapkan. Terus kita katakan ini bukan qaudiyah. Enggak. Semua itu tergantung qaudiyah. Qaudiyah itu dihukumi sebagai qaudiyah melepaskan dia atau kita lepaskan dari siapa penuturnya. Enggak peduli yang ngomong itu siapa, kita lihat susunan kalimatnya. Kalau dia itu khobar, kabar, dia ada penetapan sebuah perkara pada perkara lainnya, dia bisa kita katakan jujur atau bohong, benar atau salah, ya sudah dia qaudiyah, dia khobar. Oke, baik ya. Maka Al-Quran atau khabar yang dalam Al-Quran menurut mantik itu qaudiyah. Misalnya Quran mengabarkan kalau ada nabi namanya Nabi Ibrahim alaihissalam, atau Quran mengabarkan orang baik masuk surga, alladzina amanu wa amilus shalihat. Itu nanti kan ulaika ashabul jannah. Kalimat ini kalau kita lepaskan dia, andaikan dia bukan Quran, pasti kan bisa kita perdebatkan apakah iya orang baik masuk surga. Bisa kita katakan benar enggak sih orang baik masuk surga? Nah, baik. Benar enggak sih ada nabi namanya Nabi Ibrahim? Oke, baik ya. Tapi kalau kita sudah tampilkan, oh ini Quran, maka pasti benar. Ini tidak ada masalah. Tetap dihukumi qaudiyah. Kenapa? Karena melihat pada zatiyah kalimatnya itu sendiri. Oke, baik. Atau ada beberapa kalimat itu pasti bohong. Misalnya begini, Musailamah al-Kadzdzab. Itu kan orang yang ngaku-ngaku nabi. Bilang, ana nabiyun, saya itu nabi. Ini kan sudah pasti bohong. Kenapa? Karena yang ngomong Musailamah al-Kadzdzab. Tapi kalimat saya itu nabi, kita lepaskan dari penuturnya, itu qaudiyah. Bisa benar, bisa salah. Nah, yang ngomong kanjeng Nabi Muhammad kan ya jadinya benar. Yang ngomong Musailamah jadinya ya salah. Gitu. Baik ya. Jadi li zatihi, kepada zatiyah kalam itu sendiri. Baik. Jadi qaudiyah adalah mahtamala ay jumlah atau kalimat murakkab ihtamala as-sidqa wal kizba li zatihi. Kalimat jumlah susunan yang mengandung kebenaran atau kebohongan. Maksudnya bisa dikatakan kepada penuturnya dia sedang berbohong atau dia sedang jujur, melihat dari zatiyah kalam itu sendiri. Bahwa zatiyah kalam itu ya bisa benar, bisa salah. Baik. Kemudian qaudiyah itu ada dua macam. Pertama adalah qaudiyah al-hamliyah. Kedua adalah qaudiyah asyartiyah. Qaudiyah hamliyah, sebagaimana maknanya ada hamlu di situ. Hamlu itu membawa sebuah makna ke sebuah kata yang lain. Misal saya contohkan Zaidun qaimun. Ini qaudiyah hamliyah. Kenapa? Kita membawa makna qaim, kita nisbatkan, kita tetapkan untuk si Zaid. Akhirnya menjadi Zaid itu orang yang berdiri. Baik, saya kenalkan istilah. Jadi dalam hamliyah kan ada dua penyusun ya, yaitu ada Zaidun, ada qaimun dalam contoh ini. Itu bagian yang pertama, Zaidunnya dinamakan dengan al-maudu'u, yang diletakkan agar bisa dihukumi. Kata yang kedua, qaimun dinamakan dengan al-mahmulu, kata yang dibawa untuk ditetapkan. Nah, baik, yang pertama namanya al-maudu'. Jadi Zaidun ini ya mubtada dari sisi nahwu, iya. Ya mahkum alaih, dia sesuatu yang dihukumi, iya. Dia ya musnad ilaih, atau kalimat yang diisnadkan kepadanya, kalimat yang lain. Dia juga adalah al-maudu'u. Kemudian qaimun, nah ini dia juga khabar, iya. Dia juga musnad, iya. Dia juga adalah mahkum bihi, dia dihukumkan kepada Zaid. Dia juga al-mahmulu, karena dibawa maknanya kepada si Zaid. Nah, baik, ini namanya jumlah hamliyah. Jadi ada hamlu di dalamnya untuk menisbatkan atau menafikan. Zaidun qaimun, kita mengisbatkan, menetapkan Zaid orang yang berdiri. Zaidun laisa biqaimin, berarti kita menafikan bahwa Zaid orang yang berdiri. Kedua adalah ada namanya qaudiyah syartiyah. Qaudiyah syartiyah sebagaimana namanya ada syarat di sini. Misalnya kita katakan kullama kanatis syamsu thali'atan wan-naharu mawjudun. Setiap matahari itu terbit, maka siang itu muncul, siang itu ada. Nah, berarti ada syarat. Maksudnya adalah
kullama kanati syamsu thali'ah, setiap matahari itu apa? Terbit, maka siang itu ada. Ini namanya qadhiyah syartiyah. Ada dua bagian juga, ada syarat, ada jawabnya. Gimana kullama kanati syamsu thali'ah, fa ini syaratnya, ini fan naharu maujudun jawabnya. Yang syarat tadi jumlah bagian yang pertama, gitu ya. Ini namanya adalah muqaddam. Dalam mantik disebut dengan muqaddam. Karena dia mendahului. Nah, ini ya. Kemudian fannaharu maujudun, maka fannaharu maujudun ini namanya jawab, dia juga adalah namanya at-tali, dalam mantik namanya at-tali. Jadi kalau qadhiyah hamliyah dia disusun oleh maudhu dan mahmul. Kalau misalnya qadhiyah syartiyah disusun dengan muqaddam dan at-tali. Baik. Insyaallah kita akhir dulu pelajaran hari ini. Semoga menjadi ilmu yang manfaat barokah. Dapat memberikan kita pemahaman yang bisa menolong kita untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah Nabawiyah. Tutup dengan Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.